pelajaran ini ada baiknya kita berdoa. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Alia Putri Mardia, Dela Cynthia, Septi Priana Rahmalia, Yeti Maidan. Oke, hadir semua ya. Ya. Hari ini Bu akan mengajarkan materi tentang bioteknologi. Ibu sudah bagikan PPT-nya karena kita nggak ada PowerPoint, nggak ada proyektor, jadi pakai di share di HP yang nggak apa-apa kan? Di situ ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan untuk mampu memahami definisi dari bioteknologi, konsep bioteknologi, dan membedakan jenis-jenis bioteknologi. Selain itu, kalian dapat mampu memadukan peranan bioteknologi dengan kehidupan sehari-hari. Siang hari ini saya akan menilai sikap kalian dari keaktifan. Saya akan menilai keaktifan kalian, terus itu kejujuran kalian, tanggung jawab pada saat melakukan diskusi. Oke, masuk ke dalam materi, pertama itu bioteknologi. Dilihat di situ ada gambar pertama kan? Ada gambar tempe. Ya. Menurut kalian apa tempe goreng ini hubungannya dengan bioteknologi? Bakteri, terus fermentasi. Oke, selain itu ada lagi? Ya. Yang kedua itu ada gambar keju sama ya. Nah, menurut kalian kenapa keju ada di gambar bioteknologi? Sama. Buat dari susu. Oke. Terus yang ke gambar yang ketiga, di situ ada gambar buah-buahan berwarna-warni. Ada semangka yang warna kotak, ada jagung warna-warni, terus ada jagung hitam, gitu kan. Terus itu berikutnya ada bayi. Nah, dilihat di situ ada bayi. Menurut kalian kenapa ada bayi di situ? Apa hubungannya sama bioteknologi? Bioteknologi modern. Oh, bioteknologi modern. Oke, terus bayi tabung maksudnya. Bayi tabung. Oke. Terus di sini ada gambar domba. Kenapa ada domba di sini? Karena termaksud bioteknologi modern juga. Oh, oke. Kayaknya kalian ini udah pada pinter ya, udah pada baca ya semuanya. Alhamdulillah. Oke, karena udah sebagian ada yang tahu, kita masuk ke materi. Yang pertama di situ ada pengertian bioteknologi. Sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Jadi bioteknologi itu adalah dari kata bio dan teknologi. Bio itu artinya hidup, jadi dapat diartikan sebagai teknologi yang dimanfaatkan organisme makhluk hidup untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi di sini jelas ya, bioteknologi itu menghasilkan suatu produk. Produknya itu ya berupa tempe, keju. Berikutnya di sini ada bagaimana suatu produk dapat dikatakan hasil produk bioteknologi. Apakah semua bahan yang dihasilkan itu bakal jadi bioteknologi? Menurut kalian gimana? Tahu kan? Udah. Jadi suatu bahan itu suatu bahan itu dapat dijadikan satu bioteknologi karena ada agen biologi yang digunakan. Di situ ada penggunaan agen biologi yang dilakukan dengan metode tertentu, cara tertentu. Terus terdapat produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen bioteknologi tersebut. Jadi tidak semua produk itu dapat dikatakan bioteknologi apabila dia tidak menggunakan jasa atau agen biologinya. Berikutnya
Berikutnya di situ ada jenis-jenis bioteknologi. Tadi kan sudah dilihat di pertama ada gambar tempe, terus itu ada gambar bayi, gitu kan, ada gambar domba. Nah di sini ada jenis-jenis bioteknologi. Ada dua. Yang pertama itu bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Jadi bioteknologi konvensional itu yang memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contohnya itu kan jelas ya, tadi ada tempe, ada keju, ada roti, ada tapai, karena di situ membutuhkan agen hayati. Kalau misalnya tempe itu membutuhkan jamur, kemudian ada tapai, di situ Saccharomyces cerevisiae, roti itu Saccharomyces cerevisiae juga. Kalian pernah buat roti di rumah? Belum? Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan agen bioteknologi ini, roti kalian bakal tidak mengembang. Berikutnya di sini ada bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu berhubungan dengan memanipulasi atau rekayasa genetik dari DNA yang digunakan berasal dari plasmid sel, bakteri sel, bacteris, dari sel hamil, dan virus. Bioteknologi modern ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya bakteri konvensional tadi membutuhkan bakteri, jamur, dan bakteri sih kayak jamur gitu kan, membutuhkan fermentasi. Kalau di sini membutuhkan membutuhkan alat dan bahan yang lebih modern gitu. Contohnya di sini ada kultur jaringan dan teknologi hibridoma. Kalau kultur jaringan ini kayak kita misalnya mau menemukan bibit banyak dalam waktu yang singkat tapi baik kualitasnya, dapat digunakan dari kultur jaringan. Contohnya itu pada wortel. Di wortel itu nanti area pengambilan sel itu di dalam lingkaran. Di dalam wortel itu kan ada lingkaran kan? Nah, di sel itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian akan didiamkan, diberi perlakuan dan ditunggu sampai 4-8 minggu. Kemudian itu ada bayi tabung. Pernah dengar kata bayi tabung? Nah, bayi tabung ya. Kalau bayi tabung itu di mana dilakukan fertilisasi di luar rahim, di luar rahim, di mana sperma dan ovumnya itu dipertemukan di luar, bukan di luar sini ya. Di luar digunakan kalau misalnya dipilih antara spermanya dan ovumnya diambil, terus itu diberikan perlakuan yang khusus, terus itu sterilisasinya yang baik sehingga nantinya ketika sel sperma dan ovumnya sudah membentuk menjadi embrio, maka akan dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu. Berikutnya itu ada peranan bioteknologi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Paham? Paham. Berikutnya di sini ada peranan bioteknologi. Yang pertama itu ada industri makanan. Jelas ya, kalau industri makanan tadi menghasilkan tempe, tapai, roti, keju, masih banyak lagi. Di sini ada bioteknologi bahan organik. Jadi bioteknologi itu bukan hanya sekedar menghasilkan produk makanan saja, tetapi dia dapat menghasilkan vitamin, terus itu menghasilkan enzim untuk digunakan untuk tubuh kita yang lebih murah dan lebih efektif tentunya. Jadi di sini ada pertanian dan peternakan, tadi sudah saya jelasin. Contohnya itu pada wortel. Kalau dalam bidang kesehatan itu, jadi kita bisa menggunakan vaksin. Kalau vaksin itu kan biasanya disuntik kan, vaksin biasanya disuntik, biasanya SD kan kalau misalnya. Jadi sekarang itu gen-gen vaksin itu dapat dimakan melalui buah-buahan. Contohnya itu pisang. Nah, dalam pisang itu akan menghasilkan gen-gen vaksin sehingga kalau misalnya kita makan itu bisa menjadi vaksin dalam untuk tubuh kita. Contohnya itu vaksin untuk rabies, kolera gitu.
Terus di sini peranan bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan dapat dijadikan dan di sini etanol, biogas. Jadi limbah-limbah peternakan kayak kotoran sapi, kotoran hewan itu dapat digunakan menjadi biogas. Reproduksi tadi jelaskan, tadi udah contohnya itu kayak domba, terus itu ada bayi tabung, itu contoh dari bioteknologi reproduksi. Padi emas. Awal mula beras ini diciptakan berawal dari sebuah keprihatinan. Di negara berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, jutaan anak-anak terancam buta karena kekurangan vitamin A. Nah, vitamin A ini banyak terkandung dalam buah-buahan, sayuran yang berwarna merah, kuning, dan orange. Misalnya pepaya, tomat, dan wortel. Masyarakat miskin tidak mampu mengkonsumsi buah dan sayuran tersebut secara rutin demi memenuhi kebutuhan vitamin A. Golden rice ini adalah padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya itu mengandung beta-karoten pada bagian endospermanya. Kandungan beta-karoten ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning jingga sehingga dinamakan beras emas. Bukan dari emas betulan ya. Jadi, pada jenis padi yang normal, endospermanya tidak menghasilkan beta-karoten dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Sedangkan di dalam tubuh manusia, beta-karoten itu akan diubah menjadi vitamin A. Dua, bakteri Salmonella. Bagi kalian yang pernah terserang penyakit tifus, pasti pernah kan mendengar tentang bakteri Salmonella? Yes. Orang yang terinfeksi bakteri ini akan mengalami panas tinggi. Biasanya, bakteri Salmonella bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang sudah tak layak dimakan, alias makanan mentah ataupun makanan yang tidak dimasak. Tapi guys, berita baiknya dari para peneliti dari Department of Biomedical Engineering Duke University Amerika Serikat bisa menyulap bakteri yang kerap menyebabkan keracunan makanan ini menjadi penghancur tumor otak. Wah, hebat banget ya. Nah, Salmonella tersebut mampu menjajah tumor dan akan masuk ke sel-sel kanker dan mengubah racun. Dalam sel normal, Salmonella biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk membelah diri, tapi dalam sel kanker, Salmonella ini dapat membelah setiap jam. Satu, bayi kembar. Seorang periset dari Cina mengklaim berhasil menciptakan bayi perempuan kembar yang lahir dari laki-laki yang terjangkit oleh HIV/AIDS. Setelah itu, ilmuwan tersebut mengubah DNA-nya supaya tidak terinfeksi virus tersebut yang mengakibatkan penyakit AIDS. Nah, proses mengedit gen itu dilakukan di laboratorium, di mana langkah yang pertama dilakukan adalah memisahkan dan mencuci sperma dari air mani pria, di mana kuman-kuman HIV itu bersarang. Kemudian, sebuah sperma dimasukkan ke dalam telur untuk menciptakan embrio. Dan setelah embrio itu berumur 3-5 hari, sel-sel CCR5 itu pun dibuang. Nah, kalau emang terbukti betul, ini adalah suatu lompatan luar biasa dalam bidang sains dan etika loh guys. Karena penyakit AIDS itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ada dampaknya juga, dampak negatifnya juga. Contohnya itu ada gangguan kesehatan. Jadi serang gen asing pada tanaman komoditas seperti kedelai dan jagung dapat menimbulkan protein yang alergen. Contohnya itu kita tuh kalau misalnya makan jagung yang ada gen asing yang nggak sesuai sama tubuh kita, itu biasanya akan menyebabkan alergi. Terus itu berikutnya itu ada ketergantungan teknologi. Contohnya itu misalnya petani, dia tuh udah bisa menanam, sudah membeli benih yang terbaik tanpa bisa dia menghasilkan benih sendiri. Jadi dia keterusan beli terus kalau misalnya bakal ketergantungan sama teknologi tersebut. Terus ini ada timbulnya kontroversi, terutama ini di peranan bioteknologi sebagai reproduksi. Kalian pernah dengar cloning hewan dan manusia? Nah, itu dapat menimbulkan kontroversi ketika dilanjutkan, dapat misalnya penggabungan antara hewan dengan manusia, ayam dengan manusia itu nanti jadi makan, itu kan tidak dibenarkan oleh sains maupun agama. Lebih
Berikutnya ini ada terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Jadi kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul menyebabkan tersingkirnya varietas lokal dan tidak unggul. Di samping itu, protein insektisida yang dibawa oleh tanaman transgenik dapat membunuh serangga dan target akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi kalau misalnya kita ini udah tahu nih ada tanaman varietas yang unggul, nanti kan yang tidak unggul, yang lokal, yang tidak seunggul dari yang hasil bioteknologi, dia akan tersingkirkan, terpinggirkan, terus tidak dilestarikan, maka akan menyerap yang varietas lokal. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ngerti? Di sini saya akan memberikan kalian lembar kerja. Di mana lembar kerja itu terdapat 5 soal. Saya minta kalian untuk membentuk sebagai 2 kelompok dan ini tolong dikerjakan ya. Bila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Soalnya menurut bagaimana cara menimbulkan dampak varietas unggul menyebabkan sehingga tidak menjadi dampak yang mengkhawatirkan. Jelaskan pendapat. Selesai ujiannya? Sudah. Jadi siapa yang mau memaparkan jawabannya terlebih dahulu? Sudah. Bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang dimanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi bioteknologi di sini ditanyakan apa yang membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Teknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, sedangkan bioteknologi modern adalah pada umumnya berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa genetik. Nomor 3, perhatikan gambar tentang berbagai produk hasil dan proses bioteknologi di bawah ini. Di sini ada gambar tempe dan domba. Berdasarkan gambar di atas, mengapa tempe dan domba cloning masuk ke dalam produk bioteknologi? Karena tempe terbuat dari bahan dasar kedelai menggunakan bantuan jenis jamur Rhizopus stoloniferus atau Rhizopus oryzae. Sedangkan domba termasuk contoh bioteknologi modern dengan melalui proses cloning individu yang merupakan teknik pembiakan organisme secara aksesual, bukan hasil pertemuan ovum dan sperma. 4. Sebutkan 3 contoh dampak bioteknologi bagi kehidupan sehari-hari. 1. Gangguan kesehatan. 2. Ketergantungan teknologi. 3. Timbulnya kontroversi. 5. Menurut kelompok Anda, mengapa kita harus melestarikan produk bioteknologi? Jelaskan pendapatan. Contohnya, kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam varietas unggul menyebabkan tersingkirnya tanaman-tanaman varietas lokal yang tidak unggul. Terdapat peranan yang memanfaatkan manusia, contohnya peran bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Jadi aku simpulkan, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan naik. Saya naik yang akan nanya. Maksudnya? Belum saya. Seperti yang ada di nomor 5. Itu kan ada kata-kata varietas unggul. Apa sih yang dimaksud dengan varietas unggul? Ini sambil nunggu jawabannya, kelompok 2 jelasin. Oke. Yaudah, kelompok 2 silakan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Istilah bioteknologi berasal dari gabungan kata bio, hidup, dan teknologi. Jadi bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang dimanfaatkan organisme makhluk hidup dan menghasilkan produksi maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. 2. Apa yang membedakan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme
seperti jamur dan bakteri. Sedangkan bioteknologi modern pada umumnya berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa genetik. 3. Dalam perannya bioteknologi banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikan uraian dan contoh mengenai peranan bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Dalam proses bioteknologi melalui rekayasa genetik memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bidang pertanian dan peternakan. Sebagai contoh, saat ini telah dihasilkan tanaman tomat transgenetik yang buahnya tidak cepat busuk sehingga memperpanjang umur penyimpanan. 4. Perhatikan gambar tentang beberapa produk hasil dan proses bioteknologi di bawah ini. Ada gambar tapai dan wortel. Berdasarkan gambar di atas, mengapa tapai dan teknik kultur jaringan termasuk ke dalam produk bioteknologi? Dalam proses pembuatan tapai membutuhkan ragi tapai. Pada ragi tapai terdapat mikroorganisme umumnya terbuat dari hamir jamur. Sedangkan kultur jaringan yang digunakan untuk penyediaan benih unggul dalam jumlah banyak, seragam, dan dalam waktu yang singkat. 5. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara untuk menyeimbangkan dampak yang ditimbulkan dari bioteknologi sehingga tidak menjadi dampak yang mengkhawatirkan? Jelaskan pendapat Anda. Salah satu dari dampak bioteknologi yaitu terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul menyebabkan tersingkirnya varietas lokal yang tidak unggul. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Saya menanyakan tentang nomor 4. Mengapa proses pembuatan tapai harus menggunakan ragi? Apakah ragi yang digunakan tapai sama dengan ragi pembuatan roti? Jelas? Pertanyaannya? Jelas. Kelompok 1 udah dapat jawabannya? Sudah. Silakan dapatkan jawabannya. Jadi, varietas unggul adalah hasil Kamu tahu dulu soalnya apa? Belum. Tadi pertanyaannya bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan varietas unggul? Ya? Iya. Apa yang dimaksud dengan Varietas unggul. Iya. Apa yang dimaksud dengan varietas unggul? Jadi varietas unggul adalah hasil pemeliharaan yang mempunyai satu atau lebih keunggulan khusus seperti potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama, dan tahan terhadap penyakit, serta telah dilepas oleh pemerintah. Jelas. Ya, jadi kalau misalnya varietas unggul itu adalah hasil dari bioteknologi yang terbaik, mutunya baik, tahan terhadap hama, terus itu tahan terhadap penyakit, terus itu kalau misalnya dia kemarau dia dapat bertahan, di musim hujan dia juga dapat bertahan. Itu adalah bibit varietas unggul. Oke, paham? Paham. Nah, kelompok 2 apakah sudah mendapatkan jawaban? Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa harus memakai ragi dalam pembuatan tape? Apakah ragi yang digunakan berbeda dengan ragi pembuatan roti? Karena yang berperan sebagai pencetus terjadinya fermentasi adalah ragi. Sebab ragi terdapat berbagai macam mikroorganisme seperti jamur dan kapang jenis tertentu. Dan ragi roti dan tape berbeda. Ragi roti Saccharomyces cerevisiae, sedangkan ragi tape adalah Aspergillus oryzae. Bagaimana kelompok 1? Apakah paham? Paham. Jadi pertanyaannya, harus nggak pakai si ragi dalam pembuatan tape? Tentu pasti harus kan. Balik lagi ke dalam konsep bioteknologi. Tadi kan udah dijelasin kalau konsep bioteknologi itu ada agen biologi yang digunakan. Jadi untuk dalam pembuatan tape membutuhkan agen biologi yaitu Oke, cukup ya. Kesimpulannya pada
pada siang hari ini udah paham kan kalau misalnya intinya bioteknologi ini membutuhkan agen biologi dalam pembuatan produknya. Selain itu kalau misalnya bioteknologi modern, coba enggak? Bioteknologi modern pada umumnya berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa genetik. Ya, adanya DNA yang digunakan berasal dari plasmid sel, bakteri. Oke, udah jelas ya. Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya ini setiap kelompok itu melakukan kunjungan ke pabrik salah satu pembuatan produk bioteknologi. Nah, kalian nanti akan bikin dokumentasi bagaimana cara pembuatannya, terus itu bagaimana cara prosesnya. Habis itu didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk mempraktikkan cara pembuatan salah satu produk bioteknologi secara mandiri di rumah. Setelah melakukan observasi, kunjungan ke pabrik, kalian akan membuat salah satu produk bioteknologi tersebut, misalnya pembuatan tempe atau pembuatan yogurt atau semacamnya. Itu terserah kalian kelompoknya gimana, mau membuat produk apa. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Jelas? Jelas. Kalau misalnya durasinya terserah. Habis itu udah ya, cukup pembelajaran pada siang hari ini. Jadi kalau misalnya bioteknologi itu banyak sekali manfaatnya. Kita emang harus melestarikannya. Contohnya kita makan tempe itu adalah salah satu cara untuk melestarikan produk bioteknologi. Nah, cukup sekian ya pembelajaran siang hari ini. Soalnya jawabannya dikumpul. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.